Sesaat lagi Anda akan menyaksikan serial pembinaan formasi spiritual GII Ho Kim Tong yang dapat membantu Anda bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus. Selamat menyaksikan. Banyak orang Kristen tahu berdoa itu penting, tapi seringkali hal itu sulit dilakukan secara maksimal karena merasa ada banyak dilema yang harus dihadapi ketika berdoa. Misalnya, doa terasa kering, seperti membaca daftar belanjaan dan bukannya ekspresi cinta pada Tuhan. Ketika bersama yang lain, merasa bahwa orang lain tampaknya berdoa dengan kualitas yang lebih baik. Atau ketika mencoba untuk berdoa di malam hari, ternyata berdoa jadi obat tidur yang mujarab. Kita baru sadar untuk mengatakan amin saat bangun keesokan harinya. Memang untuk bisa bertahan berdoa dengan maksimal, waktu berdoa perlu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bermakna, dan terhubung atau kita merasa connected sehingga kita tidak merasa sedang pidato sendirian. Ada berbagai bentuk cara berdoa yang memungkinkan seseorang bisa berdoa secara lebih maksimal. Tapi pada sesi ini, secara khusus akan dibahas satu jenis cara berdoa klasik yang sudah dipraktikkan sejak zaman gereja mula-mula, di mana melalui cara berdoa ini terjadi komunikasi dua arah yang membuat waktu berdoa menjadi sesuatu yang menggairahkan dan bermakna karena ada afeksi yang terbangun. Jenis cara berdoa ini disebut Lectio Divina, yang dapat dipahami sebagai cara mendengar suara Tuhan dengan hati melalui firman. Lectio Divina berasal dari tradisi Yahudi yang disebut Shema atau yang artinya mendengarkan, di mana ayat-ayat di kitab Torah dibaca dengan jeda khusus dan fokus pada kata-kata tertentu. Awalnya dipraktikkan secara berkelompok oleh orang Kristen mula-mula, khususnya dalam 1500 tahun pertama sejarah gereja. Pada masa gereja mula-mula, firman Tuhan umumnya dibacakan oleh seorang pemimpin karena kebanyakan jemaat buta huruf. Situasinya tentu berbeda dengan zaman sekarang di mana hampir setiap kita bisa membaca kitab sendiri. Namun ketika berleksio divina, kita tidak membaca untuk mendapatkan informasi baru atau untuk menganalisis suatu bagian firman, tapi untuk mencari kehadiran Allah dan mendengarkan kata-katanya yang spesial yang ditujukan kepada kita pada suatu momen. Dengan demikian, melalui proses leksio divina ini, kita tidak hanya berdoa atau membaca firman Tuhan sendirian, tapi kita justru mempersilahkan Allah untuk membaca diri kita dan meresponi kerinduan terdalam kita. Wow, dibutuhkan kepercayaan untuk kita bisa mengizinkan orang lain, termasuk Allah, untuk membaca diri kita. Tetapi memang fondasi dari terbangunnya suatu keintiman dalam relasi apapun adalah adanya keyakinan atau trust bahwa pribadi yang lain berkehendak untuk mengenalku atau peduli padaku. Karena itu, untuk bisa melakukan Lectio Divina secara efektif, pertanyaannya adalah apakah saudara percaya bahwa Tuhan berkehendak untuk membangun relasi dengan saudara dan peduli pada hal-hal besar dan kecil di hidup Anda? Di dalam sejarah gereja, kekristenan pernah dipengaruhi secara cukup kuat oleh filsafat deisme yang terutama berkembang pesat di abad ke-17 dan 18. Orang-orang Kristen yang terpengaruh oleh deisme meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang setelah selesai mencipta, membiarkan alam semesta berjalan dengan sendirinya. Mereka yang meyakini pemikiran tersebut melihat Allah itu seperti pembuat jam, yang setelah jamnya berjalan, maka dia akan membiarkan jam itu berjalan sendiri tanpa terlibat lagi di dalamnya. Jika saudara seorang penganut deisme, akan sulit bagi Anda untuk menerapkan Lectio Divina ini, karena melalui cara ini kita belajar mengalami dan mendengar suara Allah yang terlibat dalam keseharian hidup kita.
Cara berdoa yang sifatnya komunikasi dua arah seperti ini sebetulnya selalu dimulai oleh Allah. Doa adalah respon kita pada Allah yang sudah terlebih dulu hadir dan berkomunikasi pada kita. Walaupun memang doa lebih dari sekedar suatu komunikasi mental. Berdoa melibatkan pikiran, tapi tidak terbatasi oleh pikiran. Tuhan mengundang kita untuk berelasi dengan Dia dengan seluruh keberadaan kita. Kita bisa berdoa pada Tuhan tanpa berbicara kepada Dia. Atau bahkan tanpa secara sadar berpikir tentang Tuhan. Sebab kalau tidak, bagaimana kita bisa tetap berdoa secara terus-menerus seperti yang dinyatakan oleh 1 Tesalonika 5 ayat 17. Atau juga mewujudkan doa yang juga terus-menerus seperti yang terdapat di Efesus 6 ayat 18. Kita tentu saja tidak bisa berpikir terus-menerus tentang Allah dalam 24 jam. Atau bicara terus pada Allah di sepanjang waktu. Tapi doa dapat menjadi bagian dari hidup kita seperti halnya bernafas. Ada sebuah cerita klasik tentang seorang anak muda yang kita sebut saja bernama Budi. Setiap hari di kala senja, Budi akan mampir ke gedung gereja dan duduk diam di antara bangku-bangku gereja yang kosong sebelum akhirnya ia pulang ke rumah dari tempatnya bekerja. Karena Budi seorang pekerja lapangan, kadang ia datang dalam keadaan kusut, penuh keringat dan lelah. Tapi dengan setia ia akan duduk sebentar selama sekitar 10 menit, kemudian baru beranjak pulang. Karena Budi melakukan ini setiap hari dari waktu ke waktu, akhirnya Bapak Gembala mendekatinya dan mengatakan ia senang Budi selalu setia datang ke gereja. Budi mengiyakan dan mengatakan itu memang hal yang penting baginya. Bapak Gembala lalu kembali bertanya, kenapa itu penting? Budi menjawab, karena ini adalah waktu saya dengan Tuhan Yesus. Saya hanya datang untuk berkata, Tuhan Yesus, ini saya Budi. Lalu apa yang terjadi? Tanya Bapak Gembala kembali. Biasanya Tuhan Yesus akan berkata, Budi, ini aku Yesus. Ujar Budi menjelaskan. Setelah itu kami akan duduk diam dan menghabiskan waktu bersama-sama, kata Budi lebih lanjut. Saudara, sebetulnya itulah esensi doa. Menghabiskan waktu bersama seseorang yang mengasihi kita. Ketika berdoa, kita tidak harus selalu bicara pada Tuhan, walaupun Tuhan menghargai ketika kita bicara kepadanya. Karena itu untuk kali ini, kita akan membahas tentang hadir bersama Allah dengan metode Lectio Divina. Caranya sebetulnya sederhana saja. Saudara pun mungkin sudah biasa mempraktikannya, tapi saudara tidak tahu bahwa namanya Lectio Divina. Tetapi sebelum kita mencoba untuk mempraktikannya secara langsung, saya akan menjelaskan dulu secara sekilas fondasi dari Lectio Divina ini, supaya saudara bisa memiliki pemahaman yang lebih tepat. Ketika berdoa dengan metode Lectio Divina, maka kita memerlukan Alkitab atau suatu bagian firman Tuhan, sebab di dalam proses Lectio Divina, Alkitab menjadi tempat pertemuan rahasia, di mana kita berharap untuk menghabiskan waktu bersama Dia yang mengasihi kita. Pernah ada yang bertanya, apakah kita bisa menggunakan berbagai jenis literatur lain selain Alkitab ketika berLectio Divina? Ya, saya yakin bisa. Karena Allah Roh Kudus bisa menggunakan apa saja untuk berbicara kepada kita. Namun, Alkitab adalah teks utama dalam spiritualitas Kristen. Keseluruhan spiritualitas Kristen berakar serta dibentuk dari dan oleh teks Alkitab. Tuhan tidak menyuruh kita untuk membentuk spiritualitas kita sendirian. Kita dibentuk oleh Allah Roh Kudus dengan teks Alkitab yang diwahyukan dan ditanam di dalam diri kita. Di dalam sejarah kekristenan, ada seorang teolog reform abad ke-20 yang bernama Karl Barth. Tulisan-tulisannya di area teologi sangat berpengaruh sampai-sampai ia dijadikan cover oleh majalah Time. Dan Paus Pius ke-12 mengatakan bahwa Karl Barth adalah teolog terbesar setelah Thomas Aquinas.
Namun menarik sekali bahwa Barth dengan tegas menyatakan bahwa saya membaca kata-kata di Alkitab supaya saya dibentuk dulu oleh firman Tuhan. Baru sesudahnya saya menjadi penulis Kristen. Para penulis Alkitab pun meyakini bahwa terdapat kuasa dari kata-kata firman untuk membawa kita ke hadirat Allah dan mengubah kita. Di kitab Kejadian di Perjanjian Lama dinyatakan bahwa bumi dan seluruh isinya menjadi ada oleh kata-kata firman. Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes di Perjanjian Baru menuliskan tentang penggunaan istilah word atau firman untuk memperkenalkan yang awal dan yang akhir sebagai karakteristik utama dari Yesus Kristus yang adalah pusat dari kekristenan. Kekuatan dari kata-kata firman ini menyebabkan seorang teolog yang bernama Eugene Peterson yang telah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris sehari-hari kontemporer menggunakan metafora makan untuk menjelaskan tentang proses menikmati Tuhan ketika membaca Alkitab dalam bukunya yang berjudul Eat This Book. Tapi memang kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus pun mengatakan di Yohanes 6 ayat 48 bahwa akulah roti hidup. Dalam kaitannya dengan memakan roti hidup ini, Eugene Peterson lalu memberikan definisi yang sangat unik dan menarik tentang metode Lectio Divina. Ia mengatakan Lectio Divina adalah cara membaca di mana kata-kata memasuki jiwa kita, seperti makanan memasuki perut, menyebar melalui darah dan menjadi sumber kekudusan, cinta, serta hikmat. Jadi definisi ini merujuk pada suatu proses makan. Tapi memang transformasi dapat terjadi melalui Lectio Divina karena Roh Kudus akan memenuhi kita, memuaskan rasa haus dan lapar kita akan Allah dengan lebih lagi, mengajar kita, termasuk mewahyukan kebenaran tentang Allah, dan membentuk kita, termasuk membentuk perasaan dan kebiasaan kita, dan juga membimbing kita di dalam berbagai relasi kita. Menghibur ketika kita goyah, tapi juga menggoyahkan ketika kita terlalu nyaman. Luar biasa bukan? Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan sikap dan cara melakukan Lectio Divina yang sebetulnya sederhana sekali. Pertama-tama, sikap dalam melakukan Lectio Divina adalah dengan penuh rasa hormat kepada Allah, di mana kita membuka diri untuk menerima apapun yang Allah Roh Kudus ingin nyatakan pada kita di momen ini. Berikutnya, cara untuk melakukan Lectio Divina. Biasanya, kita membaca suatu bagian Alkitab hingga 3 kali, lalu berhenti setiap 1 kali pembacaan untuk merenungkan kata, frasa, atau gambaran yang menarik perhatian kita atau yang menyentuh kita pada momen ini. Di pembacaan pertama ini, saya mempersiapkan diri untuk memperhatikan apakah ada kata, frasa, kalimat, gambaran, atau ide yang menarik perhatian atau menyentuh saya secara khusus. Misalnya, saya membaca Mazmur 23. Untuk keperluan contoh kali ini, saya akan baca 2 ayat. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ketika saya membaca bagian ini, ternyata kata kekurangan itu kuat sekali menyentuh saya. Saya kemudian membaca kembali bagian pasal ini untuk yang kedua kalinya sambil bersiap dengan pertanyaan selanjutnya. Mengapa Tuhan mengingatkan hal tersebut pada saya pada saat ini? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, saya mulai memikirkan kenapa ya saya merasa tersentuh sekali dengan kata kekurangan ini. Setelah saya renungkan sejenak, saya tiba-tiba tersadar. Selama ini tanpa terlalu saya sadari, saya rupanya takut hidup berkekurangan karena situasi yang serba tidak menentu seperti ini. Itulah sebabnya saya jadi mudah tegang dan marah. Kemarin misalnya saya baru membentak teman saya karena saya sebetulnya sedang merasa takut dan tegang. Kemudian saya bersiap membaca kembali Mazmur 23 ini untuk yang ketiga kalinya
dengan mempertimbangkan pertanyaan ketiga. Apa yang Tuhan mau saya lakukan dengan mengingatkan hal tersebut pada saya pada momen ini? Setelah selesai membaca, saya kemudian menjawab pertanyaan ketiga tersebut. Rupanya Tuhan sedang mengingatkan supaya saya tidak takut berkekurangan karena Tuhan adalah gembala saya. Walaupun keadaan serba menakutkan seperti sekarang dan secara logika rasanya sulit sekali dan sudah tidak ada jalan. Tetapi saya mau percaya bahwa gembala agung saya akan memelihara saya. Maka tindakan saya adalah saya akan menyerahkan kekhawatiran, ketakutan, dan beban saya pada Dia. Saudara, proses Lectio Divina ini akan lebih efektif jika kita menuliskan apa yang didengar atau didapatkan, lalu juga menuliskan proses dialog kita dengan Tuhan, sehingga bisa dicerna dengan lebih baik, dan jika dituliskan dalam jurnal harian, itu akan menolong untuk kita bisa melihat pola atau rangkaian dari tuntunannya di hidup kita. Kita bisa mendapatkan insight yang berbeda-beda setiap kali melakukan Lectio Divina. Bahkan jika kita menggunakan pasal firman Tuhan yang sama. Saya pernah berLectio Divina menggunakan satu pasal yang sama selama 6 hari berturut-turut. Setiap hari saya menuliskan jawaban dari 3 pertanyaan tadi sebagai suatu percakapan dengan Tuhan. Insight yang saya dapatkan bisa berbeda-beda setiap harinya. Walau kadang bisa sama juga, tergantung situasi yang saya hadapi dalam keseharian. Selain itu, saya juga jadi bisa melihat adanya suatu rangkaian pola dari hidup saya dari jurnal yang saya tulis mengenai hal ini. Menarik bukan? Jika kita punya kelompok teman-teman dekat, kita bisa saling berbagi hasil dari Lectio Divina yang kita dapatkan, baik dalam pertemuan kelompok kecil atau melalui WhatsApp group. Siapa tahu hal-hal yang kita bagikan itu bisa menguatkan teman-teman kita, sambil juga jadi pendorong semangat untuk kita terus melakukan hal tersebut. Tentu saja kita tidak perlu membagikan hal-hal yang sangat pribadi. Di GI Hock Im Tong ada seorang bapak yang sangat bersemangat dalam melakukan Lectio Divina. Sejak periode bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah dimulai akibat wabah COVID-19, maka bapak ini, yaitu Penatua Arif Subagio, yang sehari-harinya berjemaat di GI Dago, setiap hari selalu dengan setia membagikan hasil Lectio Divinanya kepada kami, yang ada di satu WhatsApp group dengan beliau. Kami yang mendapatkan sharing tersebut turut merasa terberkati dan termotivasi. Beliau mengatakan, saya bersedia membimbing mereka yang ingin belajar Lectio Divina, bahkan bisa membentuk WhatsApp group untuk melakukannya bersama. Luar biasa loh, terkoneksi dengan Tuhan, diri kita sendiri, dan teman-teman kita dengan menggunakan alat Lectio Divina ini. Marilah kita menggunakan sarana anugerah ini untuk bisa semakin mengenal Tuhan dan diri kita dengan lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menyimak topik ini. Nantikan topik-topik berikutnya yang dapat memperlengkapi kehidupan rohani Anda melalui media sosial GII Hock Im Tong. Soli Deo Gloria.